Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau gak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Ya, kita maksudnya jangan kura-kura dalam perahu. Kok pura-pura tidak tahu kan itu? Marilah kita riang gembira. Ya siapa lagi? Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, yang kami dukung. Periode pertama dan 4 tahun periode yang kedua. Sebelumnya wali kota 2 periode dan gubernur 1 periode. Siapa lagi yang berkuasa? Apalagi kalian ngapain mesti nanya? Kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah kepada praktek Orde Baru, karena syarat-syarat itu tidak ada. Salah satu ciri-ciri Orde Baru adalah ada pembungkaman kepada orang-orang yang berbicara, yang kritis terhadap pemerintah itu dibungkam. Kalau ada Orde Baru, ada kritik seperti dilakukan Ibu Mega udah ditangkap itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ini bukan takut kalah, melainkan ingin menjaga kualitas demokrasi di Indonesia yang belum bisa dikatakan baik semua. Ini juga bukan karena baper hanya karena beliau seorang wanita atau emak-emak, melainkan karena kepedulian terhadap masa depan bangsa. Ya, itulah kalimat pembuka yang bisa saya pikirkan ketika mendengar pidato politik Ibu Mega pada acara konsolidasi relawan Ganjar dan Mahfud mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di G-Expo Kemayoran Jakpus. Bolehkah bolehkah kamu memberikan ampun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia? Ini mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu sudah jengkel. Kata Mega dengan suara serak dan nada yang terdengar begitu emosional dan seolah sebelum menantang keberanian para kader dan relawan agar berani melawan segala bentuk intimidasi yang sudah diprediksi masih akan mereka alami di lapangan nanti. Ini bukan perkataan kubu yang takut kalah, tapi beliau hanya ingin menampol tindakan penguasa tertinggi di negeri ini yang terkesan bersikap dan bertindak seenaknya. Paham kan maksudnya? Presiden RI kelima itu juga tanpa sungkan menyindir tindakan penguasa saat ini seperti rezim Orde Baru. Kondisi yang sangat dipahami oleh Ibu Megawati dan partainya yang pernah babak belur, tapi masih sanggup bangkit dan bertahan sampai sekarang. Saya pun suka dan sangat mendukung bagian selanjutnya dari pernyataan Ibu Mega ini mengenai sejarah NKRI yang seperti ini. Republik ini penuh dengan pengorbanan. Tahu tidak mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Sekali lagi kita tahu bahwa bukan soal takut kalah. Meskipun kita tahu bahwa ada kontestan yang mengawali kiprahnya pada Pilpres 2024 dengan cara yang tidak elegan dan jauh dari martabat. Bahkan sampai hari ini seingat saya tak pernah ada penyesalan dan permintaan maaf sama sekali. Suasana sekarang juga berbeda setidaknya dibandingkan Pilpres 2019 lalu, di mana penguasa diduga melakukan intervensi dan disebut-sebut memakai otoritas dan segala pengaruhnya untuk memenangkan Prabowo Gibran. Meskipun kabarnya juga hasilnya masih jauh dari harapan penguasa dapat bersikap netral. Pun jika mau disurvei dengan jujur tampaknya sirna ibarat nyala api lilin yang hampir mati, tapi masih berupaya dijaga dan dikorbankan kembali, terutama oleh kubu Ganjar dan Mahfud.
Akhirnya kita berharap siram motivasi dari Ibu Megawati bisa berdampak seperti bahan bakar yang bisa mengobarkan nyala api sekecil apapun. Ditambah pidato Ganjar Pranowo yang menggelegar dan ajakan Mahfud MD untuk bersama-sama menjaga agar supaya tetap mendapatkan berkah. Ya, mari kita ramaikan kampanye Pilpres 2024 dengan satu tujuan, menangkan Ganjar dan Mahfud. Tanpa rasa takut, ya, salam 3 jari, salam metal, menang total. Yakini pihak mengkhawatirkan situasi negara sudah masuk fase genting. Sepertinya akan terjadi perpecahan bahkan berpotensi perang saudara. Dinamika pemilu langsung yang mengharuskan warga terkotak, menjadi terkubu-kubu, mendukung pendukung paslon tertentu dibumbui saling menghujat. Hingga arogansi, elit merusak prinsip-prinsip demokrasi setidaknya menjadi indikasi terjadi polarisasi sosial di depan ribuan ketum relawan pendukung Ganjar Mahfud. Ketum PDIP Megawati sudah mengobarkan pidato perlawanan untuk para relawannya melawan kesewenang-wenangan penguasa terkait keberpihakan dalam Pilpres yang menjurus ke arah kecurangan, mirip Orde Baru. Siapa penguasa yang dimaksud Mega? Kemungkinan bukan Jokowi sendirian, tapi ada penguasa lain di belakangnya. Beringin, Golkar, Dinasti, Cikeas, Kerajaan Hambalang, dan PAN, Zulkifli Hasan. Ya, merekalah penguasa neo-orba yang sedang direkayasa. Cukup PDIP yang juga penguasa di sisi lain menganggap perlunya melakukan perlawanan atas intimidasi dan insiden kecelakaan demokrasi terkait Pilpres 2024. Ini bukan takut kalah, melainkan ingin menjaga kualitas demokrasi di Indonesia yang belum bisa dikatakan baik semua. Ini juga bukan karena baper hanya karena beliau seorang wanita atau emak-emak, melainkan karena kepedulian terhadap masa depan bangsa. Ya, itulah kalimat pembuka yang bisa saya pikirkan ketika mendengar pidato politik Ibu Mega pada acara konsolidasi relawan Ganjar dan Mahfud mengawali masa kampanye Pilpres 2024 di G-Expo Kemayoran Jakpus. Bolehkah bolehkah kamu memberikan ampun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia? Ini mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi ibu sudah jengkel. Kata Mega dengan suara serak dan nada yang terdengar begitu emosional dan seolah sebelum menantang keberanian para kader dan relawan agar berani melawan segala bentuk intimidasi yang sudah diprediksi masih akan mereka alami di lapangan nanti. Ini bukan perkataan kubu yang takut kalah, tapi beliau hanya ingin menampol tindakan penguasa tertinggi di negeri ini yang terkesan bersikap dan bertindak seenaknya. Paham kan maksudnya? Presiden RI kelima itu juga tanpa sungkan menyindir tindakan penguasa saat ini seperti rezim Orde Baru. Kondisi yang sangat dipahami oleh Ibu Megawati dan partainya yang pernah babak belur, tapi masih sanggup bangkit dan bertahan sampai sekarang. Saya pun suka dan sangat mendukung bagian selanjutnya dari pernyataan Ibu Mega ini mengenai sejarah NKRI yang seperti ini. Republik Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.